Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan transformasi balikan. Apa saja itu transformasi balikan dan apa saja yang kita kaji? Silakan dibaca terlebih dahulu bab 7 terkait dengan kegiatan 6 yaitu transformasi balikan. Yang jelas ada dua hal yang harus kalian kuasai. Yang pertama memahami yang namanya transformasi identitas, yang kedua memahami transformasi balikan. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di materi hasil kali transformasi, saya punya pertanyaan di mana apakah ada hasil kali dua transformasi yang hasilnya itu merupakan transformasi identitas. Nah, apa itu transformasi identitas akan kita kaji selanjutnya. Oke, jawaban dari yang tadi saya sampaikan, ini jawabannya. Jadi suatu transformasi pada suatu bidang V adalah suatu fungsi yang bijektif dengan daerah asal V dan daerah hasilnya adalah V. Jika G merupakan garis dan MG merupakan refleksi pada garis G, maka MG bundaran MGP itu sama dengan P. Atau kita tulis MG kuadrat P sama dengan P. Jadi M kuadrat suatu transformasi yang memetakan setiap titik pada dirinya sendiri. Nah, transformasi yang demikian dinamakan transformasi identitas. Dinamakan dengan huruf I, jadi IP sama dengan P untuk setiap P anggota V. Oke. Pertanyaannya adalah apakah I itu memang merupakan suatu transformasi? Nah, jelas seperti biasanya bahwa untuk membuktikan bahwa suatu transformasi itu merupakan transformasi atau bukan, itu kita tunjukkan bahwa I itu merupakan fungsi yang injektif dan I itu merupakan fungsi yang subjektif, atau kita tunjukkan bahwa I itu adalah fungsi yang bijektif. Nah, silakan dibaca sendiri, jelas sekali di sini penjelasannya. Injektif itu kan berarti kita ingin menunjukkan bahwa untuk setiap X1, X2 di V, dengan X1 tidak sama dengan X1 tidak sama dengan X2, maka petanya itu juga tidak sama. Jadi kalau kita punya dua anggota di domain dan dua anggota itu tidak sama, maka nanti petanya dia juga tidak sama. Nah, untuk yang subjektif berarti kita ingin menunjukkan bahwa untuk setiap X di V, untuk setiap anggota di domain, dia punya prapeta untuk setiap anggota di kodomain, dia punya prapeta di domain. Seperti itu. Ini silakan dibaca-baca sendiri, di sini sudah jelas sekali, karena ini materi kalkulus 1, jadi saya yakin kalian sudah bisa semuanya. Oke? Kita lanjutkan saja. Karena ini merupakan transformasi dan detransformasi, maka berlaku sifat sebagai berikut. TI kali P itu sama dengan IT kali P, atau dia sama dengan I kali TP, atau dia sama dengan TP. Untuk setiap P anggota V. Jadi TI itu sama dengan T, atau hasil kali transformasi suatu transformasi T dengan identitas itu hasilnya adalah transformasi itu sendiri. Begitu pula dengan kebalikannya, seperti itu. Jadi TI sama dengan IT sama dengan T. Sepertinya ini identitas itu seperti materi ketika analisis real di elemen identitas. Tapi ini identitasnya dia untuk transformasi, seperti itu. Nah, dengan demikian, transformasi identitas I berperan sebagai bilangan I dalam himpunan transformasi dengan operasi perkalian antara transformasi tersebut. Selanjutnya, dalam himpunan bilangan-bilangan real dengan operasi perkalian pada setiap X tidak sama dengan 0, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada balikan X pangkat min 1 atau X inverse sedemikian sehingga X kali X inverse itu sama dengan X inverse kali X dan dia sama dengan 1. Nah, dengan demikian,
Demikian juga dalam transformasi, jika terdapat dua transformasi, misal T dan Q, yang hasil kalinya adalah I, atau dia adalah transformasi identitas, bisa kita tulis T kali Q sama dengan Q kali T, dan dia sama dengan I. Transformasi balikan T ditulis sebagai T inverse sedemikian, sehingga T kali T inverse sama dengan T inverse kali T, dan dia sama dengan I, atau transformasi identitas. Berikut adalah beberapa teorema terkait dengan transformasi balikan. Nah, setiap transformasi T merupakan balikan. Wow. Setiap transformasi T memiliki balikan. Setiap transformasi T dia memiliki balikan. Kalau kita kaji secara orang awam, pasti yang namanya transformasi itu dia punya balikan. Kenapa? Karena satu transformasi itu dia bersifat bijektif. Kalau dia bijektif, pasti dia punya inverse. Kita ingat dulu ketika materi kalkulus 1. Syarat dari suatu fungsi punya inverse itu dia harus bijektif. Nah, karena T itu merupakan transformasi, jelas dia memiliki balikan. Itu penjelasan secara singkatnya. Seperti itu. Nah, untuk bukti formalnya silakan dibaca di sini. Mungkin perlu dibaca lebih detail lagi ya, karena mungkin ini hasilnya cukup panjang sekali, seperti itu. Tapi sebenarnya hampir sama sih. Pembuktiannya jelas, yang jelas karena T itu merupakan transformasi itu merupakan fungsi bijektif, maka dan fungsi bijektif itu dia memiliki inverse, maka transformasi itu selalu memiliki balikan. Seperti itu penjelasannya. Pembuktiannya bisa dibaca sendiri, sudah cukup jelas mungkin, tapi harus dibaca dan dicermati lagi, didalami, diresapi semua, karena mungkin ada beberapa hal yang nanti sedikit kalian bingungkan, tapi sebenarnya cukup jelas sih sebenarnya ini. Nah, ini kuncinya. Jadi L adalah injektif sehingga L juga bijektif, maka L suatu transformasi. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa L itu dia adalah transformasi balikannya, seperti itu. Ini. Kita punya contoh. Pada suatu sistem sumbu ortogonal XOY didefinisikan transformasi F dan G sebagai berikut. Untuk setiap P, X, Y, Fp sama dengan X ditambah 2 kali setengah Y, saya baca lagi. Untuk setiap P, X, Y, maka transformasi F terhadap titik P itu sama dengan X plus 2, setengah Y, dan transformasi G terhadap titik P itu sama dengan X min 2, 2Y. Tunjukkan bahwa G itu merupakan F inverse. Kita diminta menunjukkan bahwa G itu merupakan suatu kita diminta menunjukkan bahwa G itu adalah transformasi balikan dari transformasi F. Oke. Untuk kita definisikan terlebih dahulu, untuk setiap P X, Y, maka berlaku Fp sama dengan X plus 2, setengah Y, dan G P itu sama dengan X min 2, 2Y, sehingga kita kalikan saja nanti. Nah, untuk menunjukkan bahwa ingat dulu ketika kalkulus 1, untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi, inverse fungsi itu, untuk menunjukkan berarti suatu fungsi itu merupakan inverse suatu fungsi, tinggal kita komposisikan saja, kemudian hasil komposisinya itu harus fungsi identitas. Atau hasil komposisinya itu harus titik itu sendiri. Jadi kalau G bundaran Fx hasilnya harus X, untuk menunjukkan bahwa G itu merupakan fungsi inverse dari F. Sama di sini kita ingin menunjukkan bahwa G itu merupakan transformasi balikan dari fungsi F. Cukup kita lakukan hasil kali transformasi, jelas Fg dikalikan Fgp itu sama dengan Fgp. Nah, Gp tadi apa? Gp itu adalah X min 2, 2Y. Kemudian kita cari nilainya ini untuk transformasi F, maka diperoleh nilainya adalah X, Y atau sama dengan titik P. Kemudian kita lakukan balik atau kita lakukan komutatif, kita cek kalau ini Fg, ini kita cek Gf,
ternyata hasilnya juga sama, yaitu titik P itu sendiri. Sehingga FGP itu sama dengan GFP, dan dia sama dengan P, dan dia sama dengan IP untuk setiap P, anggota V. Jadi FG sama dengan GF sama dengan I, sehingga F dan G balikan satu sama lain, atau dapat kita tulis G itu merupakan F inverse. Yang selanjutnya, setiap transformasi hanya memiliki satu balikan. Nah, berarti ini menunjukkan ketunggalan dari suatu inverse. Andaikan T suatu transformasi dengan dua balikan S1 dan S2, nah ini kita menggunakan kita melakukan pengandaian atau kita menggunakan bukti tak langsung. Karena S1 balikan dari T, maka TS sama dengan TS1 sama dengan P, atau TS1P sama dengan S1TP, dan dia sama dengan IP untuk setiap P. Yang kedua, oleh karena S2 juga merupakan balikan dari T, maka juga berlaku TS2P sama dengan S2TP, dan dia sama dengan IP untuk setiap P. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa TS1P itu sama dengan TS2P, atau dia sama dengan T kalinya S1P itu sama dengan T kalinya S2P. Karena T merupakan suatu transformasi, maka S1P sama dengan S2P untuk setiap P. Sehingga S1 dan S2 haruslah sama. Jadi, balikan dari T itu adalah S1 sama dengan S2 sama dengan S. Dengan kata lain, transformasi T hanya memiliki satu balikan. Sorry, ini bukan pengandaian ya ternyata. Ini harusnya tulis. Seperti ini. Karena ini bukan bukti tak langsung, tapi dia bukti langsung. Jadi, untuk yang teorema kedua ini ditujukan bahwa setiap transformasi itu hanya memiliki satu balikan, atau teorema ketunggalan dari suatu elemen inverse. Oke, selanjutnya yang ketiga, balikan setiap pencerminan pada garis adalah pencerminan itu sendiri. Ini. Seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa MG, bundaran MG, P itu sama dengan I. Nah, ini ternyata akan muncul teorema yang ketiga bahwa balikan dari setiap pencerminan pada garis itu merupakan pencerminan terhadap itu sendiri. Pencerminan itu sendiri. Jadi, balik lagi sendiri nanti. Jadi, kalau kita mencerminkan MG untuk titik P, dan kemudian hasilnya kita lakukan MG lagi, maka nanti hasilnya adalah titik P itu sendiri. Ini penjelasannya. Andaikan pencerminan pada garis G itu adalah MG, atau kita tulis bahwa pencerminan pada garis G itu merupakan MG. Nah, ini kita definisikan bahwa MGX itu sama dengan Y untuk setiap X untuk suatu X yang tidak sama dengan G, maka MG dikalikan dengan MGX itu sama dengan X, atau MG bundaran MGX itu sama dengan IX. Jadi untuk setiap X anggota G. Jadi MG bundaran MG merupakan hasil kali dari MG dengan dirinya sendiri, dia adalah suatu transformasi identitas. Jika X anggota G, maka MGX itu sama dengan X, sehingga MGX sama dengan MG kali MGX, atau MG bundaran MG itu merupakan suatu transformasi identitas. Jadi untuk setiap X diperoleh, MG bundaran MG merupakan transformasi identitas. Jadi MG inverse itu sama dengan MG, atau pencerminan balikan dari setiap pencerminan pada garis itu adalah pencerminan itu sendiri. Seperti itu. Nah, ada satu definisi, mungkin sebelumnya juga ini terkait dengan involusi. Suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri dinamakan suatu involusi. Nah, andaikan T dan S suatu transformasi, maka masing-masing memiliki balikan yaitu T inverse dan S inverse. Komposisi transformasinya yaitu T bundaran S juga suatu transformasi,
Jadi ada balikannya yaitu T transformasi inverse. Oh, ini ingin menunjukkan bahwa setiap kalau kita punya dua transformasi, kemudian kita lakukan suatu komposisi atau kita lakukan hasil kali transformasi, maka dia itu selalu punya inverse. Ini tidak ada hubungannya dengan ini di sini, makanya tadi saya tidak menjelaskan hubungan antara ini dan ini, karena memang tidak ada hubungannya. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa kalau ini tuh ingin menunjukkan yang di atas ini ada hubungan sama matematika, tapi kalau di sini menunjukkan bahwa jika kita punya suatu transformasi dan jika kita punya dua transformasi dan dia memiliki inverse atau balikan transformasi, maka hasil kalinya dari dua transformasi tersebut dia juga memiliki balikan. Seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan dulu ketika kalkulus 1. Ini ingin menunjukkan bahwa apabila T dan S suatu transformasi, maka T bundaran S inverse itu sama dengan S inverse bundaran T inverse. Ini buktinya. Diketahui T bundaran S inverse dikalikan dengan T bundaran T bundaran S itu sama dengan I. Kemudian kita gunakan hipotesisnya tadi bahwa S inverse bundaran T inverse dikalikan dengan T inverse bundaran T bundaran S itu sama dengan S inverse dikalikan dengan T inverse bundaran T bundaran S. Ini cuma dipecah atau dilakukan asosiatif. Kemudian setelah dilakukan pengerjaan ternyata nilainya sama dengan I atau transformasi identitas. Jadi ini langkah-langkahnya adalah kita mengalihkan ini dengan TS. Karena kita ingat bahwa ini itu merupakan T bundaran S inverse itu merupakan balikan dari T bundaran S. Sehingga kita lakukan hasil kali antara T bundaran S dengan ini. Ternyata setelah kita lakukan hasil kali, hasilnya juga sama dengan transformasi identitas. Sehingga terbukti bahwa T bundaran S inverse itu sama dengan S inverse bundaran T inverse. Seperti itu. Ini ada satu contoh dan beberapa latihan soal. Nanti latihan soalnya silakan dikerjakan sendiri sebagai latihan. Kemudian di sini ada rangkumannya dan juga ada tes formatif. Silakan dikerjakan saja. Semakin banyak kalian mengerjakan, nanti kalian akan semakin terlatih untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan yang ada di geometri transformasi seperti itu. Ini contohnya satu saya sampaikan. Pada sebuah sistem sumbu ortogonal ada garis G, di mana garis G itu adalah garis Y sama dengan X dan garis H itu adalah garis Y sama dengan 0. Tentukan P sedemikian sehingga MH bundaran MGP sama dengan R, dengan R itu adalah 2,7. Sekarang kita diminta mencari titik asalnya, dan yang diketahui adalah hasil transformasinya. Oke. Andaikan P itu adalah X, Y, maka akan kita peroleh berturut-turut sebagai berikut. M inverse G bundaran M inverse H dikalikan dengan MH dikalikan dengan bundaran MGP itu sama dengan M inverse G dikalikan dengan N inverse H dikalikan dengan R. Paham bisa di sini bisa dipahami. Jadi di hari ini kemudian kedua ruas dikalikan dengan M inverse G bundaran M inverse H. Seperti itu. Karena ingat bahwa transformasi balikan dari ini, dari MH bundaran MG itu adalah MG inverse dikalikan MG inverse bundaran MH inverse. Setelah ini maka akan diperoleh ini kan nilainya I atau dia merupakan transformasi identitas, sehingga nanti nilai P itu adalah M inverse G dikalikan dengan M
inverse H dari titik R. Kita ingat tadi titik R itu adalah bahwa titik R itu adalah 2,7. Nah, tinggal kita cari saja. Berarti ini kita lakukan terhadap MH inverse-nya. MH inverse, MH-nya tadi Y sama dengan 0. Ini ya tadi ya, P sama dengan M inverse G dikalikan dengan M inverse H untuk titik R. Karena R itu merupakan 2 titik, R itu 2,7 titiknya, dan M inverse H itu sama dengan MH, maka N inverse H R itu sama dengan MH R, atau dia adalah sama dengan 2,7. Hasilnya 2,7, sorry. Karena dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X atau sumbu X. Kalau 2,7 berarti dia ada di kuadran 1, kemudian ditransformasikan, dicerminkan terhadap sumbu X, maka dia berada di kuadran keempat. Yang berubah itu berarti nilai Y-nya atau 2,7. Mbak dibayangkan ngono ta. Kemudian MG-nya dia di Y sama dengan X, berarti dia sama aja dengan titik asal. Nanti berarti dia posisinya ada di kuadran 2 nanti. Benar kan? Jawabannya di 2. Jawabannya di 7,2. Ini min 7,2. Ini min 7,2 harusnya. Ada di kuadran 2. Benar. Ini min 7,2. Sorry. Nah, ketemu. Titik P-nya adalah di min 7,2. Nah, untuk mengetahui kebenarannya, coba dicek kembali. Dicek balik. Yaitu kita lakukan kita lakukan ini MH, MG, P itu nanti kalian cari apakah hasilnya itu sama dengan R. Nah, itu adalah proses pemecahan masalah di matematika. Termasuk nanti bisa kalian ajarkan ke siswa kalian atau bisa kalian jadikan bahan penelitian. Ini yang namanya kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama, kita tulis lebih dahulu apa yang diketahui, kemudian kita tulis apa yang ditanyakan, kemudian kita lakukan perencanaan solusinya, kemudian kita lakukan penyelesaian masalahnya, kemudian kita temukan jawabannya, dan yang terakhir harus di look back atau dicek kembali, direfleksikan kembali, seperti itu. Kalau jawabannya benar, berarti sudah benar jawabannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi transformasi balikan. Tadi ada 2 materi, yaitu transformasi identitas dan juga transformasi balikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah kita punyai. Terima kasih. Salam, tetap semangat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.